Dan di segmen kali ini kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam menjaga kondusivitas dan perdamaian bangsa. Dan juga kami sudah terhubung dengan narasumber Gilang Kardinan selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ekstasi Seksi Road Indonesia, Kabupaten Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Gilang Kardinan. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Kang Gilang sudah berkenan bergabung di Jawa Barat hari ini. Kang Gilang, Siap, Mbak. kita akan berbincang Siap. mengenai peran pemuda dalam menjaga kondusivitas dan juga perdamaian bangsa. Dan khususnya nanti juga di anggota dari ekstasi sendiri begitu. Bagaimana pandangan tentang peran pemuda, khususnya bagi anggota ekstasi sendiri dalam menjaga kondusivitas dan juga perdamaian. Silakan, Kang Gilang. Ya, khususnya bagi anggota ekstasi sendiri sih, kami berkomitmen, Mbak, untuk menjadi contoh dalam menjaga kondusivitas selama aksi unjuk rasa dengan tetap mengedepankan sikap santun, tertib, dan menghormati hak-hak semua pihak. Seperti itu, Mbak. Dan sejauh ini langkah atau mungkin ada program yang dilakukan oleh teman-teman ekstasi Seksi Road Kabupaten Bekasi Kang untuk mendukung peran pemuda untuk menjaga kondusivitas khususnya di Kabupaten Bekasi. Ya, kami rutin mengadakan diskusi pelatihan sosialisasi tentang pentingnya menjaga perdamaian dan penanganan emosi saat menghadapi situasi aksi massa, Mbak. Seperti itu, Mbak, kurang lebihnya. Bisa diceritakan nih mungkin kegiatan apa saja atau mungkin aktivitas acara apa saja yang sudah dilakukan teman-teman ekstasi Kang? Mungkin turun ke jalan melakukan aksi damai atau seperti apa? Iya, seperti itu, Mbak. Seperti kemarin kita dapat undangan juga dari Polres untuk bergabung dengan rekan-rekan ormas lainnya untuk menggelar aksi damai bersama rekan-rekan ormas, lembaga, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Baik, Kang Gilang, teman-teman di ekstasi Seksi Road saat ini kan memiliki sisi yang sangat positif dan juga diterima sebagai contoh-contoh pemuda yang melakukan aksi-aksi positif untuk saat ini. Bagaimana teman-teman ekstasi ini menjelaskan atau mengajak pemuda untuk bisa ikut berkontribusi, memiliki jiwa yang sama-sama menjaga kondusivitas dan juga kedamaian di sekitar? Ya, kami sih lebih seperti apa ya, Mbak ya? Lebih memilah-milah, Mbak. Karena banyak juga isu-isu yang menurut kami itu seperti hoax gitu loh, Mbak. Uh, agar tidak gampang terprovokasi seperti itu, Mbak, kurang lebihnya. Baik, Itu, tadi Mbak. berarti hoax ini menjadi salah satu tantangan begitu ya untuk bisa mengajak anak Betul. muda, teman-teman pemuda ini ikut berkontribusi dalam perdamaian. Selain hoax kan, apa saja sih yang dirasa menjadi tantangan lain untuk bisa meningkatkan kesadaran pemuda untuk ikut menjaga perdamaian? Ya, jangan gampang terprovokasi sih, Mbak. Sepertinya seperti itu. Dan juga lebih sering cek recheck terkait isu-isu yang beredar saat ini, Mbak. Seperti itu, Mbak. Dan Kang Gilang, ini kemarin ini kita masih dalam suasana yang cukup panas begitu ya, meskipun sudah mulai kondusif saat ini mengenai aksi damai. Nah ini pasti banyak sekali provokator atau mungkin hal-hal yang bisa memprovokasi teman-teman, mungkin salah satunya juga dari teman-teman ekstasi. Apa yang disampaikan kepada teman-teman ekstasi maupun seluruh teman-teman pemuda di Jawa Barat agar tidak mudah terpancing oleh provokator? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, Mbak. Kita harus lebih sering cek dan recheck sih terkait isu-isu yang beredar, Mbak. Karena terlalu banyak ya isu-isu hoax seperti itu, Mbak. Kurang lebihnya seperti itu sih. Dan sejauh ini Kang dari ekstasi Seksi Road sendiri khususnya di Kabupaten Bekasi, apakah ada kolaborasi juga dengan komunitas lain atau mungkin dengan dinas terkait atau instansi kepolisian atau pihak keamanan yang lain? Bagaimana Kang kolaborasinya? Kami ada kolaborasi, Mbak. Kami aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kepolisian, pemerintah daerah, sebelum, selama, dan setelah aksi unjuk rasa ini, Mbak. Melalui forum-forum koordinasi tersebut, kami berusaha memastikan bahwa anggota kami memahami peran dan batasan saat berpartisipasi dalam aksi. Seperti itu, Mbak.
Baik Kang, ini boleh cerita sedikit nggak mengenai ekstasi Seksi Road khususnya di Kabupaten Bekasi? Saat ini ada berapa sih anggotanya dan apa yang menjadi visi misi dari teman-teman ekstasi Seksi Road Kabupaten Bekasi khususnya? Untuk saat ini anggota kami, ya untuk anggota aktif ada sekitar 318 anggota Mbak. Untuk partisan itu sekitar hampir 500 sampai 1000 Mbak. Seperti itu Mbak. Dan apa visi misinya untuk apakah ini hanya untuk pemuda dan mungkin bisa disebutkan visi misinya Kang yang terkait dengan pemuda dan juga kedamaian di sekitarnya? Ya, visi misi kami jelas Mbak. Kami ingin menjadi organisasi yang berguna sih untuk masyarakat sekitar. Dan belakangan ini kami juga sering membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan advokasi-advokasi Mbak. Pada kami Mbak. Seperti itu Mbak. Apakah ada program atau pertemuan rutin juga Kang yang bisa memberikan sosialisasi baik untuk anggota maupun non-anggota, khususnya untuk pemuda di Kabupaten Bekasi, mungkin informasi-informasi yang bisa memberikan informasi untuk tidak mudah terprovokasi, untuk bisa meningkatkan kesadaran kita terhadap perdamaian, atau seperti apa Kang? Ya, kami akan segera membuat program pembinaan mental dan penguatan karakter Mbak. Yang rutin. Seperti itu sih Mbak. Baik, ini kalau melihat kondisi pemuda Kang di Kabupaten Bekasi sejauh ini, Kang Gilang sebagai Ketua Ekstasi di Kabupaten Bekasi, bagaimana sih kesadaran pemuda khususnya di sekitar Kabupaten Bekasi ini? Apakah sudah cukup baik atau bagaimana? Ya, menurut saya untuk saat ini sudah cukup baik Mbak. Alhamdulillahnya. Seperti itu Mbak. Dan ke depan rencananya apakah ada program juga Kang dari ekstasi Seksi Road Kabupaten Bekasi yang bisa diedukasikan atau disosialisasikan kepada pemuda di Kabupaten Bekasi? Secepatnya kami akan segera membuat program Mbak. Mungkin masih sekedar pembahasan untuk saat ini yang belum bisa saya sampaikan. Seperti itu Mbak. Tetapi yang jelas halnya positif. Seperti itu. Baik, kalau kita melihat aksi kemarin Kang di beberapa tempat, bahkan di Bekasi juga sebenarnya sempat ada kericuhan, namun kemarin sempat dicegah begitu ya oleh warga sekitar. Apakah dari kasus kemarin ada juga teman-teman ekstasi Seksi Road yang menemukan adanya provokasi-provokasi yang ikut memancing gitu, dan bagaimana tim dari ekstasi ini memberikan sosialisasi kepada timnya maupun non-tim supaya tidak terprovokasi? Oh, kami memberikan surat edaran Mbak. Untuk tidak terprovokasi terkait acara unjuk rasa kemarin Mbak. Seperti itu Mbak. Kami menjaga kondisivitas yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan bagaimana aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman ekstasi kemarin Kang? Ya, kami berkolaborasi dengan masyarakat setempat Mbak. Gitu, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Apa yang dilakukan itu. oleh teman-teman ini Kang untuk aksi nyatanya kemarin? Ya, kita kumpul dengan para warga masyarakat untuk istilahnya ya bahasanya jaga kampung Mbak. Gitu loh. Karena banyak anggota-anggota yang dari luar yang demo ini bukan dari masyarakat asli Bekasi Mbak. Seperti itu sih. Oke, berarti teman-teman memang menemukan ya adanya indikasi-indikasi provokasi yang untungnya Betul. mungkin teman-teman ekstasi ini tidak terpancing begitu. Alhamdulillah. Kang, bagaimana sih caranya pemuda jika ingin bergabung dengan teman-teman ekstasi Seksi Road khususnya di Kabupaten Bekasi? Apa saja kriterianya? Ya, kriterianya sih apa ya? Ingin menjadi organisasi, ingin masuk di organisasi kita itu ingin jadi orang yang lebih berguna sih Mbak untuk masyarakat sekitar. Kurang lebih seperti itu Mbak. Bagaimana Kang, jika mungkin ada pemuda yang ingin ikut berkontribusi menjaga perdamaian dan juga bisa berkontribusi dalam hal-hal positif lainnya, bergabung menjadi bagian dari ekstasi, apa yang bisa kita lakukan atau kita bisa kemana nih? Bisa datang ke sekretariat kami Mbak. Seperti itu, sekretariat kami ya kita berbincang-bincang dulu Mbak, karena banyak kriterianya Mbak. Kalau dijelaskan di sini agak panjang kayaknya. Seperti itu Mbak. Boleh mungkin bisa disebutkan beberapa kriteria di antaranya. Tidak disebutkan semuanya nggak apa-apa, mungkin bisa disebutkan beberapa Kang Gilang. Yang penting memiliki integritas Mbak dan memiliki tujuan
sebagai anggota yang bisa berguna untuk masyarakat sekitar, Mbak. Seperti itu, Mbak. Karena kami ini organisasi yang lebih cenderung untuk advokasi membela beberapa masyarakat, Mbak, yang membutuhkan bantuan kita. Seperti itu, Mbak. Baik, ini ada juga advokasi begitu ya, advokasi dari masyarakat juga yang akhirnya ditampung dan dibantu untuk disalurkan dan disuarakan mungkin seperti itu ya oleh teman-teman ekstasi. Sejauh ini Betul. Kang, advokasi apa saja sih yang sudah ditampung khususnya di kawasan Kabupaten Bekasi ini, Kang? Salah satunya mungkin yang sudah agak besar itu ya, yang sedang berjalan kasus, kita mengawal kasus ada penyelewengan dana hibah, Mbak. Dugaan penyelewengan dana hibah, kasus MPCI, Mbak. Itu rekan-rekan disabilitas datang ke kantor kami, mereka meminta bantuan kami untuk diadvokasi. Seperti itu, Mbak. Dan ada juga banyak masalah-masalah lainnya, seperti ada yang korban tabrak lari lah. Seperti itu, Mbak. Mereka minta bantu kami, seperti itu. Baik, ini masalah-masalah dalam bidang apa saja, Kang, yang bisa ditampung atau dibantu, disuarakan oleh teman-teman ekstasi, khususnya di Kabupaten Bekasi? Semuanya, Mbak. Semuanya. Yang sesuai dengan tupoksi kami, Mbak. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti untuk teman-teman khususnya di kawasan Kabupaten Bekasi ya, mungkin bisa ini bisa menghubungi ke kantor atau bisa menghubungi sosial media, Kang, jika membutuhkan bantuan untuk bisa ikut disuarakan oleh teman-teman ekstasi ke kantornya, atau mungkin ada Instagram? Bisa. Kami ada Instagram, XTC Seksi Road Kabupaten Bekasi, Mbak. Baik, Dan Instagramnya juga bisa saya... langsung ke kantor. Baik, Ya, gimana, Mbak? Instagramnya saya ulang ya, Kang, tadi mohon maaf, di ekstasi Seksi Road Kabupaten Bekasi. Seksi Road Kabupaten Bekasi. Kabupaten. Betul, Mbak. Baik, dan ini nantinya atau mungkin dari advokasi yang kemarin sudah sempat ditampung, bagaimana proses selanjutnya, Kang, dari teman-teman ekstasi ini? Disalurkan kemana? Dan apakah sudah ada yang berhasil begitu diproses selanjutnya oleh pihak yang terkait? Alhamdulillah beberapa ini masih sedang berjalan, Mbak. Seperti itu, Mbak. Baik, Kang Gilang, mungkin bisa diberikan pesan untuk para pemuda-pemuda khususnya di Kabupaten Bekasi dan juga di Jawa Barat. Bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi, meningkatkan kesadaran untuk menjaga perdamaian begitu, dan juga untuk bisa ikut menjaga kondusivitas di sekitar kita. Silakan, Kang Gilang. Siap. Pesan saya pribadi, Mbak, jadilah pemuda yang cerdas, kritis, tapi tetap bijak dalam bertindak, Mbak. Gunakan media sosial dan ruang aspirasi dengan positif, hindari provokasi, dan selalu prioritaskan dialog serta kerjasama demi terciptanya lingkungan yang damai dan kondusif bagi kita semua. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Kang Gilang untuk insight dan juga poin-poin yang cukup positif begitu ya, yang bisa disampaikan kepada pemuda. Sukses dan sehat selalu, Kang Gilang. Sama-sama, Mbak. Atur nuhun.